standar kompetensi, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam tanda mutlak dan merupakan kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan ataupun tanda lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Dan pada video pembelajaran yang kali ini akan melanjutkan sifat-sifat nilai mutlak yang sudah dibahas pada 2 video pembelajaran sebelumnya. Dan sekarang untuk sifat nilai mutlak yang ke-9, yaitu nilai mutlak dari fx kurang dari nilai mutlak dari gx. Yang ke-10, nilai mutlak dari fx lebih dari nilai mutlak dari gx. Yang ke-11, nilai mutlak dari fx per nilai mutlak dari gx kurang dari c. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut yang berkenaan dengan sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, sifat nilai mutlak dari fx kurang dari nilai mutlak dari gx, yang penjelasnya adalah nilai mutlak dari fx dikuadratkan kurang dari nilai mutlak dari gx dikuadratkan. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 3x min 5 kurang dari nilai mutlak dari x plus 1. Penyelesaiannya adalah nilai mutlak dari 3x min 5 kurang dari nilai mutlak dari x plus 1. 3x min 5 merupakan fx dan x plus 1 merupakan gx. Sehingga dengan menggunakan sifat yang ada, kita dapat nilai mutlak dari 3x min 5 dikuadratkan kurang dari nilai mutlak x plus 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh 3x min 5 dikuadratkan kurang dari x plus 1 dikuadratkan. 3x min 5 dikuadratkan diperoleh 9x kuadrat min 30x plus 25 kurang dari x plus 1 dikuadratkan, yaitu x kuadrat plus 2x plus 1. Selanjutnya diperoleh 9x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 30x dikurang 2x ditambah 25 dikurang 1 kurang dari 0, diperoleh nilai 8x kuadrat min 32x plus 24 kurang dari 0. Untuk selanjutnya, dari pertidaksamaan ini, dari pertidaksamaan yang masing-masing koefisiennya adalah 8, 32 dan 24, ini mempunyai faktor persekutuan yang sama, yaitu 8, sehingga bisa dibagi 8 atau dikali 1/8, diperoleh x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Untuk selanjutnya, untuk mencari nilai-nilai x, untuk mempermudah, diubah ke dalam persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Terdapat hasil kali bilangan yang nilainya 3 dan jumlahnya negatif 4. Maka sepasang bilangan tersebut adalah negatif 3 dan negatif 1. Sehingga faktornya adalah x min 3 dikali x min 1. Untuk x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Langkah selanjutnya untuk mencari penyelesaiannya, kita lukiskan ke dalam garis bilangan, di mana bilangan yang sebelah kecil, bilangan yang kecil di sebelah kiri, kemudian bilangan yang lebih besar di sebelah kanan, sehingga terdapat 3 interval. Interval tersebut yang kurang dari 1, antara 1 dan 3, atau lebih dari 1 dan kurang dari 3, dan lebih dari 3. Nah, sekarang kita uji bilangan tersebut. Kita ambil salah satu bilangan dari masing-masing interval. Yang pertama yang kurang dari 1, ambil saja misalkan 0. Yang kurang dari 1 berarti 1 ke kiri. Ambil saja yang paling mudah misalkan 0. Untuk 0 kita substitusi ke dalam nilai mutlak 3x min 5 kurang dari
nilai mutlak X plus 1 diperoleh 3 dikali 0 dikurang 5 sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Kemudian nilai mutlak dari 1 adalah 1. Sehingga diperoleh 5 kurang dari 1. 5 kurang dari 1 merupakan pernyataan yang salah. Sehingga di sini untuk X kurang dari 1 itu bukan penyelesaian. Kemudian untuk interval berikutnya X lebih dari 1 dan kurang dari 3, ambil saja 2. 2 kita masukkan, kita substitusi ke dalam 3X min 5 kurang dari X plus 1 diperoleh 3 kali 2 sama dengan 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian diperoleh nilai mutlak dari 1 adalah 1. Kemudian nilai mutlak dari 3 adalah 3. Sehingga didapat kesimpulan 1 kurang dari 3. 1 kurang dari 3 merupakan pernyataan yang benar. Sehingga dalam interval untuk X lebih dari 1 dan kurang dari 3 merupakan penyelesaian. Untuk selanjutnya, untuk meyakinkan kita ambil bilangan yang lebih dari 3. Misalkan kita ambil sajalah 5. Misalkan 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Kemudian 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sehingga diperoleh 10 kurang dari 6. 10 kurang dari 6 merupakan pernyataan yang salah. Sehingga untuk nilai atau bilangan yang lebih dari 3 bukan merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari 3X min 5 kurang dari X plus 1 dalam tanda nilai mutlak adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 3. Selanjutnya sifat yang ke-10 yaitu nilai mutlak dari Fx lebih dari nilai mutlak dari Gx, yang penyelesaiannya adalah nilai mutlak dari Fx dikuadratkan lebih dari nilai mutlak dari Gx dikuadratkan. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x min 3 lebih dari nilai mutlak dari x plus 2 dengan cara yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu 2x min 3 dikuadratkan lebih dari x plus 2 dikuadratkan. Nah, 2x min 3 dikuadratkan itu sesuai dengan penyelesaian dari sifat di atas. Fx-nya dikuadratkan, kemudian juga Gx-nya dikuadratkan. Gx-nya di sini adalah x plus 2. Sehingga diperoleh 2x min 3 dikuadratkan lebih dari x plus 2 dikuadratkan. Memperoleh hasil 4x kuadrat min 12x plus 9 lebih dari x kuadrat plus 4x plus 4. Dengan mengurangkan kedua ruas dengan x kuadrat min 4x min 4, maka diperoleh 3x kuadrat min 16x plus 5 lebih dari 0. Langkah selanjutnya, untuk mempermudah mencari nilai x-nya, kita ubah ke dalam persamaan kuadrat. Kita ingat ada 3x kuadrat min 16x plus 5 sama dengan 0. Kita akan cari nilai x-nya atau akar-akarnya, yaitu dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan 15 dan dikalikan sama dengan negatif 16. Untuk mempermudah, perhatikan bagan berikut. Dua buah bilangan jika dikalikan sama dengan 15 dan jika dijumlahkan sama dengan negatif 16. Jadi pasangan bilangan tersebut adalah negatif 15 dan negatif 1. Negatif 15 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 16. Dari dua bilangan itu yang kita dapat, kita substitusi ke dalam 3x kali titik dan 3x ditambah atau dikurang titik sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3x min 15
dan 3x min 1 sama dengan 0. Dan 3x min 15 itu mempunyai faktor persekutuan yaitu 3. Sehingga bisa dibagi dengan 3 diperoleh 3 dikali x min 5 dikali 3x min 1. Kemudian dibagi dengan A, ya dalam hal ini A adalah 3 atau dibagi dengan 3 lah untuk mempermudahnya. Sehingga akan diperoleh x min 5 dikali dengan 3x min 1. X min 5 sama dengan 0 atau 3x min 1 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5, atau 3x min 1 sama dengan 0, X sama dengan sepertiga. Dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, kita masukkan atau kita letakkan ke dalam garis bilangan, di mana bilangan yang kecil di sebelah kiri dan yang besar sebelah kanan, dan terdapat 3 interval yang masing-masing ini akan kita uji dengan menggunakan bilangan yang ada ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Kita ambil bilangan yang kurang dari sepertiga. Untuk sepertiga ke kiri, ambil saja 0. 0 itu adalah kurang dari sepertiga. Untuk X sama dengan 0 disubstitusi ke 2x min 3, diperoleh 2 kali 0 itu sama dengan 0, dikurang 3 itu negatif 3. Jadi nilai mutlak dari negatif 3. Kemudian X plus 2 untuknya sama dengan 0, diperoleh nilai mutlak dari 2. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, nilai mutlak dari 2 adalah 2, sehingga 3 lebih dari 2. Untuk 3 lebih dari 2 merupakan pernyataan yang benar. Sehingga untuk X kurang dari sepertiga merupakan himpunan penyelesaian. Untuk yang kedua, bilangan antara sepertiga dan 5, atau bilangan yang lebih dari sepertiga dan kurang dari 5. Kita ambil saja misalkan 1 untuk meyakinkan 1, jadi 2 dikali 1 dikurang 3 lebih dari 1 ditambah 2. 2 dikali 1 dikurang 3 itu negatif 1. Negatif 1 lebih dari 3. Negatif 1 lebih dari 3 itu merupakan pernyataan yang salah, sehingga untuk interval dari antara sepertiga dan 5 bukan merupakan penyelesaian. Kemudian bilangan yang lebih dari 5, kita ambil saja bilangan yang lebih dari 5 adalah 7 misalkan. 2 dikali 7 dikurang 3 itu sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi 11 lebih dari 9. Jadi pernyataan tersebut benar, sehingga bilangan yang lebih dari 5 merupakan pernyataan yang benar. Sehingga himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 3 lebih dari x plus 2 adalah x sedemikian sehingga x kurang dari sepertiga atau x lebih dari 5. Selanjutnya sifat yang ke-11 yaitu nilai mutlak dari fx per nilai mutlak dari gx kurang dari c, yang penyelesaiannya adalah nilai mutlak dari fx kurang dari c dikali nilai mutlak dari gx. Nilai mutlak dari fx kurang dari nilai mutlak dari c dikali gx, dan nilai mutlak dari fx plus c kali gx dikali dengan nilai mutlak dari fx dikurang c dikali gx kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya, dalam sifat yang ke-11 ini kita bahas atau disajikan contoh sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari x plus 2 per x min 3 kurang dari 2. Penyelesaiannya adalah nilai mutlak dari x plus 2 per x min 3 kurang dari 2. Kita ingat bahwa nilai mutlak dari x plus 2 per
X min 3 itu sama dengan nilai mutlak dari X plus 2 per nilai mutlak dari X min 3. Selanjutnya kurang dari 2. Dengan menggunakan sifat yang ada diperoleh X plus 2 kurang dari 2 dikali X min 3. Sehingga diperoleh X plus 2 ditambah 2 dikali X min 3 dikali dengan X plus 2 dikurang 2 kali X min 3 kurang dari 0. Selanjutnya diperoleh dari penjumlahan di atas X plus 2 ditambah 2 kali X min 3 diperoleh X plus 2 plus 2X min 6 dikali X plus 2 dikurang 2X plus 6 kurang dari 0. Sehingga diperoleh X plus 2 ditambah 2X min 6 itu sama dengan 3X min 4. Kemudian X plus 2 dikurang 2X plus 6 itu sama dengan negatif X plus 8 kurang dari 0. Untuk selanjutnya kita ubah ke dalam persamaan menjadi 3X min 4 dikali min X plus 8 sama dengan 0. Negatif 3X min 4 sama dengan 0 atau negatif X plus 8 sama dengan 0. Untuk 3X min 4 sama dengan 0 diperoleh 3X sama dengan 4 dan X sama dengan 4 per 3, atau untuk negatif X plus 8 sama dengan 0 diperoleh negatif X sama dengan negatif 8, X sama dengan 8. Sehingga diperoleh dua buah bilangan yang selanjutnya kita letakkan ke dalam garis bilangan seperti biasanya, untuk yang kecil di sebelah kiri dan yang besar di sebelah kanan. Dan dari 3 interval tersebut kita uji coba atau kita uji dari satu persatu. Untuk yang paling kiri, untuk bilangan yang kurang dari 4 per 3 kita ambil saja misalkan 0. Ya, diperoleh 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Kemudian 0 dikurang 3 itu sama dengan negatif 3, jadi sama dengan negatif 2 per 3. Nilai mutlak dari negatif 2 per 3 itu adalah 2 per 3. Jadi 2 per 3 itu kurang dari 2. Sehingga untuk bilangan yang kurang dari 4 per 3 merupakan pernyataan yang benar. Untuk selanjutnya, untuk interval yang di tengah yaitu antara 4 per 3 dan 8. Misalkan kita ambil sajalah misalkan 6, karena 6 ada di antara bilangan tersebut. Sehingga diperoleh 6 ditambah 2 itu sama dengan 8. 6 dikurang 3 itu sama dengan 3. Jadi diperoleh 8 per 3. 13 mohon maaf 8 per 3. Jadi 8 per 3 itu kalau dibuat pecahan campuran menjadi 2 per 3. Jadi 8 per 3 kurang dari 2. Sekali lagi, 8 per 3 itu kurang dari 2. Sehingga 8 per 3 itu kurang dari 2 merupakan pernyataan yang salah. Karena 8 per 3 itu pada dasarnya lebih dari 2. Sekali lagi, 8 per 3 itu lebih dari 2. Sehingga untuk interval di tengah yaitu antara 4 per 3 dengan 8 merupakan pernyataan yang salah. Kemudian untuk yang terakhir itu bilangan yang lebih dari 8. Kita ambil misalkan yang besar sekali adalah 11 misalkan. 11 ditambah 2 itu sama dengan 13. 11 dikurang 3 itu sama dengan 8. Jadi 13 per 8. 13 per 8 itu adalah 1/5 per 8. 1/5 per 8 itu kurang dari 2. Jadi 13 per 8 kurang dari 2 merupakan pernyataan yang benar. Sehingga bilangan yang lebih dari 8 merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 2 per X min 3 kurang dari 2 adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 4 per 3
atau X lebih dari 8.